Pemirsa, sepekan terakhir terjadi fenomena angin kencang yang terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek. Angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon dan papan reklame tumbang serta fasilitas publik lainnya rusak. Sepekan terakhir terjadi fenomena angin kencang yang terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek. Angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon dan papan reklame tumbang. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, fenomena ini umumnya terjadi di siang dan sore hari. Fenomena ini perlu mendapat perhatian masyarakat karena terjadi pada periode Maret hingga April, yang merupakan periode peralihan musim di Indonesia. Selama periode itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada potensi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat dalam durasi singkat yang dapat disertai angin kencang, dan petir atau kilat, puting beliung, dan lainnya. Baik, untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Ibu Yuli Kartiningsih selaku forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Selamat siang Mbak Yuli, apa kabar Mbak? Selamat siang Mas Andre, alhamdulillah kabar baik. Baik, kita langsung saja berdiskusi mengenai cuaca ekstrim karena belakangan ini angin kencang disertai hujan dengan intensitas ringan, sedang hingga berat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan angin kencang ini juga sempat merusak rumah warga dan juga sempat mengalami pohon-pohon tumbang akibat dari angin kencang ini. Apa sebetulnya yang terjadi yang bisa menyebabkan fenomena ini terjadi di masa sebetulnya seharusnya kita juga sudah masuk ini ke dalam musim kemarau, Mbak Yuli? Baik, dari kantor BMKG Jakarta melaporkan memang beberapa hari yang lalu fenomena angin kencang terjadi di sekitar wilayah Banten dan Jabodetabek. Kondisi tersebut juga disertai hujan dengan intensitas yang cukup beragam, mulai dari kategori ringan sampai dengan kategori lebat dalam durasi yang cukup singkat. Dari kejadian tersebut tentunya menimbulkan berbagai kerusakan pada beberapa fasilitas masyarakat atau fasilitas umum. Kalau berdasarkan pantauan dari data BMKG, dari data radar dan satelit cuaca, kejadian angin kencang tersebut di wilayah Jabodetabek khususnya itu dipicu oleh adanya sistem awan konvektif jenis cumulus nimbus atau biasa kita sebut dengan awan CB yang bergerak dari wilayah barat Banten menuju ke arah timur ke arah Jabodetabek dengan dimensi awan yang bisa dikatakan cukup besar dan memanjang dari utara dan selatan. Kalau kita lihat dari jenis awan CB ini biasanya akan menimbulkan hembusan angin yang cukup kencang dan biasanya berdurasi cukup singkat. Demikian Mas Andri. Kira-kira fenomena ini akan sampai di bulan apa? Mengingat saat ini musim penghujan dan juga musim kemarau ini sudah mulai berbeda dengan kalendernya. Baik, berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, fenomena angin kencang dengan kecepatan biasanya lebih dari 30 km per jam masih dapat berpotensi terjadi untuk beberapa hari ke depan, khususnya di kawasan Jabodetabek, kemudian di wilayah Kalimantan bagian selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan di sebagian besar wilayah Sulawesi bagian selatan dan tengah. Kondisi tersebut tentunya dipicu oleh adanya pola sirkulasi siklonik di wilayah perairan Laut Timur dan akan membentuk semacam pola perlambatan angin di wilayah Lampung, Banten, Jabodetabek, hingga Kalimantan dan Selatan. Dan dari kejadian tersebut tentunya akan memicu potensi angin kencang dan biasanya disertai hujan, kilat, petir, dan angin kencang berdurasi cukup singkat, Mas Andri. Baik, kira-kira fenomena ini sampai di bulan apa terjadi, Mbak Yuli? Baik, BMKG memprediksi untuk sebagian besar wilayah Indonesia sudah mulai memasuki periode musim peralihan dari musim hujan hingga musim kemarau atau biasa kita kenal dengan musim pancaroba mulai dari periode Maret hingga April 2022.
selama periode musim pancaroba ini biasanya identik dengan potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat dalam durasi singkat, kemudian angin kencang seperti kejadian beberapa hari yang lalu, kemudian juga ada potensi puting beliung, water spot maupun hujan es. Untuk itu kami menghimbau untuk warga masyarakat untuk tetap waspada. Baik. Nah, pertanyaannya apa saja yang perlu diwaspadai oleh masyarakat agar kita bisa mencegah dampak buruk dari fenomena ini, dan apakah dari pemerintah sendiri juga sudah mengedukasi mitigasi bencana, Mbak Yuli? Singkat saja. Baik, terkait dengan potensi angin kencang tersebut, kami menghimbau pada warga masyarakat untuk tetap menghindari kegiatan pelayaran di wilayah perairan karena dengan adanya angin kencang biasanya kondisi gelombangnya cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah mewaspadai potensi dampak seperti gelombang tinggi ataupun kerusakan infrastruktur terutama di daerah yang rentan. Kemudian juga kami menghimbau pada stakeholder terkait yang berkaitan dengan kebencanaan untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian bagi warga masyarakat untuk memperoleh informasi terkini bisa langsung akses ke website BMKG di www.bmkg.go.id atau bisa melalui akun media sosial kami @infobmkg. Baik, terima kasih informasinya Mbak Yuli. Kita harapkan pemirsa di rumah juga lebih waspada sehingga kita bisa bersama-sama mencegah dampak buruk dari fenomena cuaca ini. Terima kasih Mbak Yuli, salam sehat. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Baik, pemirsa, seorang dosen di Sumatera Utara mengubah kendaraan pribadinya menjadi perpustakaan keliling untuk menggiatkan gerakan literasi di masyarakat. Informasinya usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Indonesia.